tadi disampaikan memang secara ritual Sumpah Pocong ini dalam agama tidak ada tadi disampaikan, tapi dalam segi kearifan lokal atau budaya, ritual ini memang ada di sejumlah daerah di Indonesia. Mbah Tejo mungkin bisa menjelaskan mengenai hal ini, Mbah Tejo. Ya, apa misalnya? Pertanyaannya gitu. Ya, Ya macam-macam. Jadi di Sumatera juga, di Palembang juga ada. Kalau di daerah Madura itu biasanya gini. Saya ini kebetulan sama-sama orang Madura itu. Daerah Sampang pernah. Jadi di Madura itu ada dua penyelesaian. Biasanya masalah waris. Tapi kalau gini-gini masalah santet biasanya. Kan nggak bisa dibuktikan itu. Yeah. Nah, biasanya terus gangguan terhadap istri. Kami orang Madura, kami ya. Menghadapi itu pakai cara kekerasan carok. Carok itu berarti celurit. Atau cara damai. Cara damai ini Sumpah Pocong ini. Ya, yang berbeda cuma caranya Bu Titin. Kalau di Madura biasanya itu Mas Fitra habis mandi diadanin dan lain sebagainya, habis mengucapkan sumpah, tapi dua-duanya harus datang karena yang tergugat juga mengatakan bahwa kalau saya bohong saya akan begini, yang penggugat juga bilang gitu, makanya saya agak aneh kemarin tuh datang. Terus habis mengucapkan sumpah minum air putih yang sudah dicelupin tongkat yang jimat gitulah gitu, terus kiainya keluar masjid, karena biasanya di masjid menyembelih ayam putih, terus dua penggugat dan tergugat melangkai bangkai ayam itu. Nah, apakah ini tidak ada di... Saya bukan orang agama, saya nggak begitu ini Mas Fitra, ada nggak di kitab suci atau enggak. Cara budaya ya? Kalau iya, bagus saya... Hanya yang dilarang aja yang nggak kita lakukan. Kalau nggak dilarang ya kita, ya televisi nggak ada di kitab suci kan gitu loh. Aku duduk di sini nggak ada, topi koboi juga nggak ada di kitab suci gitu. Jadi kan nggak melanggar. Karena ini nggak ilmiah. Tapi bisa nggak pendekatan saintifik begini? Seseorang yang sudah yakin terhadap Sumpah Pocong, berarti dia sangat yakin sendiri. Ada nggak metode penelitian ilmiah untuk mengecek keyakinannya? Dia bohong-bohong untuk yakin Sumpah Pocong atau enggak. Kalau dia memang yakin ada metode itunya, berarti harus diteliti benar konsekuensinya. Dia yakin banget gak salah loh. Ada gitunya Bu Titin gitu loh. Kombinasi. Karena kan kombinasi. Di dunia ini, sorry Fitra karena kamu masih muda, aku udah tua jadi tak kasih. Di dunia ini ada hal gaib dan enggak gitu loh. Jadi harus percaya. Baru saja ada breaking news gitu loh. Bayangkan coba, Golkar nanti November memberi anugerah tertinggi, ya kan, kepada diputuskan rapat pleno tadi kepada Pak Erlangga Hartarto karena membawa Golkar ke kursi. Pencapaiannya tinggi, kok mundur? Ini gaib, ini lebih aneh dari Sumpah Pocong gitu loh. Siapapun yang punya akal sehat akan tertawa. Ini gimana sih gitu loh? Akan nanti, tapi mau nggak ada. Tadi aja ini subung ojen, subung angin, nggak ada ombak, nggak ada angin, tiba-tiba mundur itu kan gaib. Masa sampean nggak percaya? Ada faktanya, gitu loh. Nah, jadi itu yang bisa saya antar. Apa ya? Maksud kami gini Mbak, ada tidak konsekuensi azab ketika kedua orang tersebut sudah Sumpah Pocong? Bukan, saya lebih ini, saya sebelum jawab itu. Senior saya namanya Profesor Dr. Roni Niti Baskara, kriminolog UI. Itu pernah mengusulkan bahwa santet itu bisa masuk pasal, dia menjelaskan metode-metode ilmiahnya yang pengakuan dari terdakwa bla 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 karena bla 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 saintifik banget, tapi kan pendapat minor, maksudnya harus ada diteruskan. Itu bisa masuk ke pasal itu. Nah, maksud saya bisa nggak ini ada teman-teman mendekati gitu loh Mas Fitra. Ini bisa di searching, sudah meninggal kalau nggak salah. Profesor Dr. Roni Niti Baskara. Itu mengusulkan santet masuk. Artinya Sumpah Pocong sangat mungkin sih. Kan Sumpah Pocong itu kayak ilmu sihir gitu. Oke, waktu saya ada Pak Bagus Niti Baskara waktu itu, terus ada Gendeng Pamungkas almarhum juga. Ini di forum gini. Oke, siapa yang nggak percaya santet? Saya nggak percaya itu. Oke, mau saya santet? Oh jangan. Lu gimana sih? Takut ya? Takut juga, gitu. Jangan-jangan psikologi Sumpah Pocong. Tapi yang jelas, Mas Fitra ini bagaimana? Dia memenangkan opini publik loh sudah. Ini memang nggak masuk ke situ Andromeda, tapi masuk ke. Ada lagi tapi begini Mbak Tejo,
seperti apa sih masyarakat kemudian meyakini keabsahan dari Tadi Sumpah ada Pocong anak ini? seusia kamu manggil aku Mas lu, kamu manggil aku Mbah. Oke, terus? Oke. Mas sama Mbah nih. Oke, Ini terus. gini Mbak Tejo, bagaimana kemudian masyarakat ini meyakini keabsahan dari Sumpah Pocong ini? Kalau dilihat dari secara ritual ya, kita tidak membahas dari segi agama gitu. Saya nggak pernah ngelihat orang yang mati karena Sumpah Pocong, saya di daerah. Tapi kalau hidupnya jadi susah, saya beberapa kali lihat. Bahkan teman saya yang di Jember, dia memimpin upacara itu, Kiai siapa saya lupa. Begitu habis Sumpah Pocong, dia keluar dari masjid ditabrak mobil. Mati. Tapi Mbah, bagaimana membuktikan bahwa tolak ukurnya itu karena Sumpah Pocong, Dampaknya gitu loh Mbak. bukan karena yang lain? Itu Mbah. Iya kan? Apakah langsung dibalas sekejap itu juga agar ini juga tidak Ya terlalu itu kan bisa, saya bisa aja memimpin Sumpah Pocongnya sakit total? Saka. Oke Saka, kalau kamu ini habis, kalau kamu memang bohong, kamu akan mati. Ya jelas akan mati, siapa yang nggak akan mati manusia? Umur Nah itu dia loh Mbak, jadi kemudian membuktikan bahwa Sumpah Pocong ini memang dampaknya juga betul-betul nyata atau bagaimana? Jadi Enggak, jangan sekarang sampai kita ambil orang kan ininya. main klaim aja gitu. kita ambil ininya. Yang penting ada demi Allah kan, billahi, wallahi. Sorry loh ya, saya jadi udah bener. Yang penting ada itu, bahwa dibungkus pocong, dibungkus itu kan cuma budaya. Yang penting ada demi Allah loh. Walaupun saya nggak pernah sumpah demi Allah sekarang, saya lebih sumpah demi ibu. Kenapa? Karena demi Allah sudah terkontaminasi. Banyak seluruh pejabat sumpahnya demi Allah. Waktu saya kampanyekan JK demi Allah, demi ibuku saya nggak terima duit sepeser pun waktu 2009. Karena saya memang betul-betul nggak terima uang dan nggak mau. Saya waktu itu mengkampanyekan Pak JK karena saya pingin presiden itu bukan dari orang Jawa, biar ada. Saya maju karena waktu itu politik uang. Saya nggak bersumpah demi Allah. Karena apa? Bukan karena karena demi Allah sudah diucapkan di DPR, di ini banyak aja ada korupsi. Itu loh. Makanya saya cek sekarang. Oke, kalau nggak berani demi Allah, berani nggak Andromeda Mercury bersumpah demi ibumu? Ayo, tak tantang sekarang seluruh Indonesia. Berani nggak Pak Jokowi, Pak Erlangga, atau Pak Hartarto, Pak Prabowo nanti bersumpah demi ibunya? Berani nggak? Disumpah demi Allah, bukan aku sudah terkontaminasi. Banyak orang di KPK itu banyak orang yang sumpahnya demi Allah dulu di kejaksaan. Sorry, itu aja. Tapi Mas jangan nyalain Allahnya dong, kontaminasi. Bukan terkontaminasi karena Allah ini mah tetap ibu eksis. Bukan karena ibu itu ciptaan Allah. Ibu lebih sakral ya. Bukan ibu lebih sakral, menghormati ibu berarti menghormati Allah. Gitu loh maksud Kalau itu benar. Gitu. Top. Kalau itu oke. Cuman Analogi gimana? oke. Sorry, bisa terus? Boleh terus. Gimana di tengah iklim polusi demi Allah? Sorry, ini bukan karena Allahnya, tapi di dunianya terpolusi. Orang yang sumpahnya demi Allah itu ternyata juga, ya gimana coba ya? Menuju Indonesia emas itu ternyata yang bisa ngumpulin emas olahragawan di Olimpiade. Kita politisi ngumpulin nikel gitu loh. Ngumpulin batu bara gitu. Gimana coba? Gimana mau percaya sama sumpah demi Allah? Tapi kan Saka juga ngomongin itu Bang. Nah, makanya Bah. nanti beliau sesama Rek Madura. Yang penting kan ada demi Allahnya. Cuman dibungkus sama gitu loh. Boleh aja kan saya ngomong demi Allah. Bumi konjang kanjeng langit gelap. Saya bungkus dengan pedalangan. Tapi saya demi Allah di depannya. Bisa nggak sih? Gitu loh. Katanya harus ada kearifan lokal. Jadi menurut Mbak Tejo bukan hanya pihak Saka Tatal, tapi apakah Rudiana juga harus sumpah pocong juga? Tapi itu tadi gimana? Dia sudah juga bersumpah demi Allah. Kalau ini saya akan dapat 7 turunan. Dia bukannya sudah bersumpah juga walaupun nggak sumpah pocong. Meskipun tidak dalam satu forum yang sama. Tapi sumpah kan demi Allah sudah sumpah. Aku nggak tahu. Tapi konteks materinya beda waktu itu Mbak Tejo. Oh, apa materinya? Beda materinya dengan Kalau yang satu dari pihak disampaikan. Rudiana, ya berani bersumpah bahwa sebenarnya yang meninggal memang itu ya. Oh gitu. Yang meninggal adalah anaknya. Kalau Oke, dalam sorry, materinya beda. maaf. Sama Bukan Saka karena Tatal. demi Allah saya tidak menyiksa dia. Bukan. Oke, sorry, maaf. Ya, oke. Ya itu Jadi kan. masih perlu nggak itu disampaikan? Materinya. Saya malah tertarik kepada muhabalah tadi itu. Mubahalah ya. Mubahalah. Tapi kalau mubahalah itu dijawab terus ini
diskusi. Apa bedanya dengan zaman duel koboi dulu? Koboi kalau sudah nantang duel tembak-tembakan nggak boleh ditolak loh. Sampai sekarang kan dilarang karena nanti berkurang penduduk. Gimana kalau nanti semua orang bermuhabalah mati semua orang gitu kan? Sekarang nggak ada loh duel koboi, sudah nggak boleh. Loh kan duel chat sudah gini kan set. Coba berdiri coba Mas. Kan gini kan set sama gitu. Pitra berarti ya? Iya kan? Dat. Ini kan cepet-cepetan lah gitu Nah, loh. itu ya. Mati belak. Loh, pada zaman itu value-nya bukan Asian value loh ya. Value-nya kalau ditantang nggak boleh nolak, itu malu. Tapi akibatnya setiap keluarga nggak tahu kapan anaknya umurnya sampai kapan karena begitu ditantang nggak boleh nolak. Sekarang begitu ditantang muabalah nggak boleh nolak, bagaimana ini? Jadi Terima kasih. bisa saya